Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat nama-nama legendaris seperti Flybe menghilang, dan kita telah menyaksikan penyelamatan menit terakhir yang telah menyelamatkan yang lain. Namun badai belum berlalu. Pada tahun 2027, ada selusin maskapai penerbangan yang bisa mengucapkan selamat tinggal selamanya. Beberapa telah berada di ambang kebangkrutan selama bertahun-tahun, yang lain telah melihat pasar mereka menguap, dan beberapa lainnya hanya satu langkah lagi dari jurang maut. Hari ini kita akan mengungkapkan 12 nama tersebut. Kami menyajikannya dalam urutan menurun, dari yang masih memiliki secercah harapan hingga yang hari-harinya sudah terhitung. Mari kita mulai. Posisi 12, Jetstar Japan. Kita mulai hitung mundur kita di Jepang, sebuah negara di mana penerbangan domestik sangat kompetitif. Jetstar Japan adalah anak perusahaan Jepang dari Qantas Australia, dan selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu maskapai bertarif rendah paling solid di pasar. Namun angin telah berubah. Pemulihan pariwisata di Jepang lebih lambat dari yang diharapkan, dan persaingan semakin intensif dengan kedatangan maskapai bertarif rendah baru seperti Peach Aviation dan Spring Airlines Japan. Jetstar Japan memiliki armada 32 pesawat Airbus A320, semuanya dengan usia rata-rata rendah dan perawatan yang benar. Namun masalahnya bukan teknis, melainkan finansial. Maskapai ini telah mencatatkan kerugian selama 3 tahun berturut-turut, dan induknya di Australia lelah menyuntikkan uang. Pada tahun 2026, kerugian semakin dalam karena pelemahan yen yang membuat biaya di pasar lokal menjadi lebih mahal. Selain itu, Jetstar Japan belum berhasil membedakan dirinya cukup jauh dari para pesaingnya. Ia menawarkan hal yang sama dengan yang lain, tetapi tanpa pengakuan merek dari maskapai lokal. Para analis menunjukkan bahwa Qantas mungkin sedang mencari pembeli untuk anak perusahaannya di Jepang, atau sekadar menutupnya jika tidak menemukan investor. Untuk saat ini, Jetstar Japan masih terbang, tetapi hari-harinya sudah terhitung. Jika tidak ada pemulihan pariwisata yang cepat dan peningkatan pada akun-akunnya, ia bisa menghilang pada tahun 2027. Itulah mengapa ia berada di posisi 12, yang memiliki pilihan paling banyak untuk bertahan hidup dari seluruh daftar. Posisi 11, Air Malta. Air Malta adalah salah satu dari maskapai kecil dengan sejarah panjang dan rumit. Didirikan pada tahun 1973, ia telah menjadi pintu masuk ke pulau tersebut bagi jutaan turis selama beberapa dekade. Namun ukurannya, yang seharusnya menjadi keuntungan, telah menjadi kelemahan utamanya. Dengan armada hanya 8 pesawat Airbus A320, Air Malta tidak memiliki skala yang diperlukan untuk bersaing dengan maskapai bertarif rendah besar yang beroperasi di Mediterania. Maskapai Malta ini telah mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Pemerintah yang silih berganti harus menyelamatkannya berulang kali, menyuntikkan jutaan euro untuk menghindari keruntuhannya. Uni Eropa yang lelah dengan penyelamatan ini telah memberikan ultimatum, atau Air Malta melakukan restrukturisasi secara nyata dan menjadi menguntungkan, atau tidak akan ada lagi bantuan publik. Pada tahun 2026, Air Malta mempresentasikan rencana restrukturisasi yang mencakup pengurangan armada, pemotongan rute, dan pencarian mitra swasta. Namun rencana itu rapuh dan bergantung pada munculnya seorang investor. Hingga kini, negosiasi dengan calon pembeli belum membuahkan hasil. Air Malta masih terbang, tetapi situasinya sangat genting, sehingga hambatan kecil apapun bisa berakibat fatal. Jika tidak menemukan mitra dalam beberapa bulan ke depan, penghilangannya pada tahun 2027 hampir pasti. Posisi 10, SAS Scandinavian Airlines. SAS adalah raksasa dari Eropa Utara, tetapi raksasa dengan kaki tanah liat. Maskapai bendera Swedia, Denmark, dan Norwegia ini telah bertahun-tahun dalam perjuangan putus asa untuk menjadi menguntungkan, dan hasilnya tidak menyertai. Masalah utamanya adalah biaya tenaga kerja. Perjanjian kerja bersama di Skandinavia adalah salah satu yang paling murah hati di dunia. Gaji tinggi, jam kerja berkurang, libur panjang, dan perlindungan serikat pekerja yang sangat kuat. Itu sangat bagus bagi para pekerja, tetapi bagi maskapai yang bersaing dengan maskapai bertarif rendah seperti Norwegian dan Ryanair, itu adalah beban yang mustahil untuk diangkat.
Pada tahun 2022, SAS mengajukan bab 11 dari Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat untuk melindungi diri dari para kreditur selama melakukan restrukturisasi. Ia keluar dari proses tersebut pada tahun 2024 dengan struktur yang lebih ringan, tetapi masalah mendasar tetap tidak terselesaikan. Biaya tenaga kerja tetap sangat tinggi, dan persaingan tidak memberikan ampun. Selain itu, pemerintah negara-negara Skandinavia yang merupakan pemegang saham lelah menaruh uang dan ingin menjual bagian mereka. Pada tahun 2026, SAS terus mencatatkan kerugian. Ia telah mencoba menemukan mitra industri dengan pembicaraan dengan Lufthansa dan Air France KLM, tetapi negosiasi berlarut-larut dan tidak kunjung terrealisasi. Jika SAS tidak berhasil menutup aliansi atau penjualan dalam beberapa bulan ke depan, masa depannya sangat tidak pasti. Itulah mengapa ia berada di posisi 10 dalam daftar kami. Posisi 9, TAP Air Portugal. TAP Air Portugal adalah maskapai lain yang telah bertahun-tahun berada di ujung tanduk. Maskapai bendera Portugal ini memiliki posisi strategis di pintu masuk Eropa dengan koneksi ke Brasil dan Afrika yang merupakan aset utamanya. Namun itu tidak cukup untuk menjadi menguntungkan. Masalah-masalah TAP ada beberapa. Di satu sisi, persaingan di semenanjung Iberia sangat sengit. Dengan Iberia, Ryanair dan maskapai bertarif rendah lainnya memperebutkan kue yang sama. Di sisi lain, biaya tenaga kerja, meskipun tidak setinggi di Skandinavia, tetap menjadi beban, dan utang yang menumpuk selama pandemi sangat besar, melampaui 1.000 juta euro. Pemerintah Portugal telah mencoba memprivatisasi TAP dalam beberapa kesempatan, tetapi para investor tidak kunjung terjun. Pada tahun 2023, grup Jerman Lufthansa menunjukkan minat, tetapi syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah Portugal mempertahankan kantor pusat di Lisbon, melindungi lapangan kerja, mendinginkan operasi tersebut. Pada tahun 2025, pembicaraan dilanjutkan, tetapi tanpa kemajuan konkret. Pada tahun 2026, TAP terus mencatatkan kerugian. Pemotongan rute dan pengurangan armada belum cukup. Maskapai ini membutuhkan restrukturisasi yang mendalam, tetapi serikat pekerja menolak, dan pemerintah tidak berani mengambil langkah-langkah yang tidak populer. TAP adalah pasien kronis, dan penghilangannya pada tahun 2027 adalah kemungkinan nyata jika investor tidak kunjung datang. Posisi 8, Fiji Airways. Di tengah Samudra Pasifik, ribuan kilometer dari benua manapun, ada sebuah surga kecil bernama Fiji. Pantai-pantai berpasir putihnya, air lautnya yang biru toska, dan resor-resor mewahnya menarik pelancong dari seluruh dunia. Dan yang bertugas membawa para pelancong tersebut adalah Fiji Airways, maskapai bendera dari negara kepulauan ini. Namun bergantung pada pariwisata memiliki harga, dan pada tahun 2026, Fiji Airways membayarnya dengan mahal. Kisah Fiji Airways adalah kisah tentang kesuksesan yang relatif. Didirikan pada tahun 1951, ia telah berhasil menghubungkan pulau-pulau yang hilang ini dengan destinasi seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa titik di Asia. Armadanya, meskipun kecil, adalah modern, dengan pesawat Airbus A330 dan Boeing 737 yang menawarkan layanan yang sangat dihargai oleh para pelancong. Namun ukurannya juga merupakan kelemahan utamanya. Ketika pandemi menutup perbatasan pada tahun 2020, Fiji Airways berada di ambang keruntuhan. Pariwisata, yang mewakili sepertiga dari PDB Fiji, lumpuh total. Maskapai ini berhenti mendapatkan penghasilan hampir dari segalanya dan harus menggunakan bantuan dari pemerintah serta pinjaman internasional untuk bertahan hidup. Ia bertahan hidup, ya, tetapi menjadi sangat lemah. Pada tahun 2026, pemulihan tidak secepat yang mereka harapkan. Pariwisata dunia telah terpengaruh oleh inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan dalam kebiasaan perjalanan. Selain itu, persaingan di Pasifik semakin besar. Maskapai penerbangan seperti Qantas, Air New Zealand, American Airlines, dan United telah meningkatkan penerbangan mereka ke pulau-pulau tersebut, menawarkan koneksi langsung dari hub mereka yang bersaing langsung dengan rute-rute Fiji Airways. Maskapai ini perlu melakukan diversifikasi, menemukan rute-rute baru dan pasar-pasar baru yang tidak terlalu bergantung pada pariwisata liburan. Ia telah mencoba membuka penerbangan ke destinasi seperti Tokyo, Singapura, atau Vancouver, tetapi tidak mudah bersaing dengan maskapai-maskapai besar Asia.
ia juga perlu memperbarui armadanya. Tetapi pesawat-pesawat baru berbiaya puluhan atau ratusan juta dolar, dan Fiji Airways tidak memiliki uang tersebut. Pemerintah Fiji, yang merupakan pemegang saham utama, tidak dapat terus menyuntikkan dana tanpa batas. Kerugian menumpuk dan maskapai ini mencari solusi dengan putus asa. Jika tidak menemukannya, ia bisa menghilang pada tahun 2027. Posisi 7. Garuda Indonesia. Kami menutup bab pertama ini dengan salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga salah satu yang paling berutang. Garuda Indonesia adalah maskapai bendera Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, di mana pesawat seringkali merupakan satu-satunya cara untuk berpindah. Dengan permintaan yang begitu besar, Garuda seharusnya menjadi ratu pasar. Namun kenyataannya sangat berbeda. Garuda telah bertahun-tahun tercekik oleh utang miliaran dolar. Masalah-masalah tersebut datang dari jauh, manajemen yang buruk, korupsi, ekspansi yang tidak terkendali, dan armada yang ukurannya berlebihan. Pada tahun 2021, maskapai ini masuk dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Ia mencoba merestrukturisasi utangnya, bernegosiasi dengan para penyewa pesawat, dan mengurangi armadanya. Namun prosesnya lambat dan rumit. Pada tahun 2026, Garuda terus mencatatkan kerugian. Persaingan dari maskapai bertarif rendah seperti Lion Air sangat sengit, dan Garuda tidak dapat bersaing dalam harga. Biayanya lebih tinggi, armadanya lebih tua, dan layanannya, meskipun lebih baik, tidak cukup untuk menarik penumpang yang mencari tiket murah. Pemerintah Indonesia telah harus menyuntikkan uang dalam beberapa kesempatan, tetapi sudah tidak bisa lagi. Para penyewa pesawat telah mulai mengambil kembali unit-unit karena kurangnya pembayaran. Armada Garuda berkurang bulan demi bulan, dan bersamanya kapasitasnya untuk menghasilkan pendapatan. Pemerintah Indonesia mempelajari penggabungan paksa dengan maskapai lokal lainnya untuk menghindari keruntuhan total. Tetapi negosiasi bersifat kompleks dan kepentingan-kepentingan yang ada saling bertentangan. Garuda Indonesia berada di tepi jurang. Jika tidak ada keajaiban, penghilangannya pada tahun 2027 hampir pasti. Posisi 6, South African Airways. South African Airways adalah contoh sempurna tentang bagaimana tidak mengelola sebuah perusahaan penerbangan. Didirikan pada tahun 1934, ia adalah selama beberapa dekade maskapai bendera Afrika Selatan, sebuah kebanggaan nasional yang menghubungkan negara tersebut dengan Eropa, Asia, dan Amerika. Namun masalah-masalah dimulai jauh sebelum pandemi. Manajemen yang buruk, korupsi, rute-rute yang didorong secara politik tetapi tidak layak secara ekonomi, dan persaingan yang semakin sengit dari maskapai swasta seperti FlySafair dan British Airways Comair terus menggerogoti kesehatan finansialnya. Pada tahun 2020, ketika COVID melumpuhkan dunia, South African Airways masuk dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu tampak seperti akhir. Namun pemerintah Afrika Selatan, dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan ribuan lapangan kerja dan kebanggaan nasional, menyuntikkan miliaran rand untuk menyelamatkannya. Masalahnya adalah bahwa penyelamatan tersebut tidak disertai dengan restrukturisasi yang mendalam. Biaya tetap sangat tinggi. Armada yang terdiri dari pesawat Airbus terus menua, dan para penumpang yang telah menemukan pilihan lain tidak kembali dalam jumlah yang diharapkan. Pada tahun 2026, South African Airways berada lagi di ambang jurang. Rute-rute yang menguntungkan, seperti Johannesburg-London, telah dikuasai oleh maskapai asing seperti Emirates, Qatar Airways, dan British Airways. Di pasar domestik, FlySafair mengalahkan mereka dengan harga yang lebih rendah dan efisiensi yang tidak dapat ditandingi oleh maskapai negara tersebut. Utang yang menumpuk melampaui 1.000 juta dolar, dan pemerintah Afrika Selatan dengan masalah ekonominya sendiri sudah tidak dapat terus menyuntikkan uang. Para pekerja telah berbulan-bulan tanpa menerima gaji, para pemasok menuntut pembayaran di muka, dan armada berkurang karena kurangnya perawatan. Pemerintah telah mencoba mencari mitra swasta, tetapi negosiasi dengan calon investor telah putus berulang kali. South African Airways adalah pasien terminal di sebuah ICU tanpa listrik. Jika tidak ada keajaiban menit terakhir, penghilangannya pada tahun 2027 tidak terelakkan. Itulah mengapa ia berada di posisi 6. Posisi 5, Aerolíneas Argentinas. Berbicara tentang Aerolíneas Argentinas adalah berbicara tentang sebuah klasik dalam daftar maskapai dalam krisis.
maskapai bendera Argentina ini telah puluhan tahun memberikan kerugian, dan pemerintah yang silih berganti, baik peronista maupun Macrista, telah mencoba memprivatisasi, menjual, menutup, atau menyelamatkannya tanpa keberhasilan. Masalahnya bersifat struktural dan tampaknya tidak memiliki solusi. Aerolíneas Argentinas memiliki jumlah staf yang berlebihan dengan biaya tenaga kerja yang sangat tinggi yang merupakan hasil dari puluhan tahun perjanjian kerja bersama yang menguntungkan serikat pekerja. Ia memiliki armada yang tidak efisien dengan pesawat-pesawat tua yang mengonsumsi lebih banyak bahan bakar daripada yang modern. Dan ia memiliki jaringan rute yang mencakup destinasi yang sedikit menguntungkan, seperti penerbangan ke provinsi-provinsi Patagonia yang dipertahankan karena alasan politik, bukan ekonomi. Setiap kali pemerintah mencoba memotong rute atau mengurangi personel, serikat pekerja melumpuhkan negara dengan pemogokan dan pemerintah mundur. Pada tahun 2026, situasinya lebih serius dari sebelumnya. Argentina melewati krisis ekonomi yang mendalam, dengan inflasi yang melampaui 100% per tahun, devaluasi mata uangnya yang terus-menerus, dan cadangan internasional yang berada di titik minimum. Pemerintah tidak memiliki uang untuk terus menyubsidi maskapai tersebut, yang membutuhkan transfer bulanan puluhan juta dolar untuk bertahan hidup. Upaya untuk mengurangi biaya berbenturan dengan oposisi serikat pekerja dan para penumpang yang bosan dengan penundaan dan pembatalan, memilih maskapai asing seperti LATAM, Copa, atau American Airlines untuk terbang ke luar negeri, dan maskapai bertarif rendah seperti Flybondi atau JetSmart untuk terbang di dalam negeri. Aerolíneas Argentinas secara teknis dalam kebangkrutan dan hanya bertahan hidup berkat bantuan negara yang semakin sulit untuk dibenarkan. Dana Moneter Internasional yang mengawasi akun-akun Argentina telah menuntut pemerintah untuk berhenti menyubsidi perusahaan-perusahaan yang merugi. Jika itu terjadi, Aerolíneas Argentinas tidak akan bertahan selama 6 bulan. Itulah mengapa ia berada di posisi 5. Posisi 4, Pakistan International Airlines. Pakistan International Airlines, yang dikenal dengan singkatannya PIA, adalah salah satu maskapai yang seolah membawa kutukan di atasnya. Didirikan pada tahun 1946, 1 tahun sebelum kemerdekaan Pakistan, ia sempat menjadi salah satu maskapai paling bergengsi di Asia. Namun dekade-dekade manajemen yang buruk, korupsi dan campur tangan politik telah membawanya ke tempat ia berada hari ini. Dilarang di Eropa dan Amerika Serikat, dengan utang astronomis dan reputasi yang hancur berkeping-keping. Pukulan mematikan datang pada tahun 2020. Sebuah investigasi mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari pilot komersial Pakistan memiliki lisensi palsu. Mereka tidak lulus ujian, tidak memiliki pelatihan yang diperlukan, namun mereka terbang dengan penumpang di dalamnya. Skandal tersebut sedemikian besarnya, sehingga Uni Eropa melarang PIA terbang di ruang udaranya. Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Dalam semalam, maskapai tersebut kehilangan rute-rute paling menguntungkan, rute yang menghubungkan Pakistan dengan London, Birmingham, Paris, dan New York. Sejak saat itu, PIA hanya mengoperasikan penerbangan domestik dan ke beberapa destinasi di Asia, seperti Dubai, Jeddah, dan Kuala Lumpur. Namun bahkan di rute-rute tersebut, masalah-masalah menumpuk. Utang melampaui 2.000 juta dolar. Para pekerja telah berbulan-bulan tanpa menerima gaji. Pemogokan terjadi terus-menerus, dan pesawat-pesawat tetap berada di darat karena kurangnya suku cadang. Pemerintah Pakistan telah mencoba memprivatisasi maskapai tersebut dalam beberapa kesempatan, tetapi tidak ada investor yang ingin membeli perusahaan dengan reputasi yang begitu rusak dan armada yang usang. Pada tahun 2026, PIA adalah mayat hidup. Para penyewa pesawat telah mulai mengambil kembali unit-unit karena kurangnya pembayaran. Armada berkurang bulan demi bulan, dan bersamanya pendapatan. Pemerintah mempelajari likuidasi, tetapi takut akan konsekuensi politik dan sosialnya. Sementara itu, para penumpang menghindari terbang bersama mereka karena rasa takut dan ketidakamanan. Pakistan International Airlines memiliki hari-hari yang sudah terhitung. Penghilangannya pada tahun 2027 hampir pasti. Itulah mengapa ia berada di posisi 4. Posisi 3, Sri Lankan Airlines. Sri Lanka adalah sebuah negara dengan sejarah ribuan tahun, budaya yang mempesona, dan alam yang asri. Namun ia juga sebuah negara yang telah menjalani salah satu krisis ekonomi paling serius dalam sejarahnya.
Pada tahun 2022, inflasi melonjak, cadangan internasional habis, bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan langka. Pemerintah runtuh, presiden melarikan diri, dan negara berada di tepi jurang. Dalam konteks tersebut, Sri Lankan Airlines, maskapai benderanya, tidak bisa keluar dengan baik. Sri Lankan Airlines didirikan pada tahun 1979. Selama bertahun-tahun, ia memiliki aliansi strategis dengan Emirates yang mengelola maskapai tersebut dan membantunya tumbuh. Namun aliansi berakhir pada tahun 2008 dan sejak saat itu maskapai tersebut terus menurun. Masalah manajemen, korupsi, dan kurangnya investasi terus menenggelamkannya. Krisis ekonomi Sri Lanka adalah pukulan mematikan. Utang Sri Lankan Airlines yang sudah tinggi melonjak. Pemerintah yang merupakan pemegang saham utama tidak memiliki uang untuk menyelamatkan maskapai tersebut. Upaya untuk memprivatisasi telah gagal berulang kali. Pada tahun 2024, dilakukan upaya untuk menjualnya, tetapi tidak ada investor yang mengajukan tawaran yang meyakinkan. Pada tahun 2025, dicoba lagi, dengan hasil yang sama. Pada tahun 2026, Sri Lankan Airlines berada dalam situasi kritis. Armada telah berkurang menjadi selusin pesawat, semuanya disewa dan dengan kontrak yang akan berakhir. Rute-rute telah dibatalkan satu demi satu. Ia tidak lagi terbang ke Eropa, kecuali ke London, dan rute itu sedang diragukan. Penerbangan ke India, yang merupakan pasar utamanya, telah dipotong. Para penumpang melarikan diri ke maskapai lain, Emirates, Qatar, Etihad, Air India, semuanya menawarkan koneksi yang lebih baik dan layanan yang lebih baik. Para pekerja telah berbulan-bulan mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Para pemasok menuntut penagihan tunai. Pesawat-pesawat memiliki masalah perawatan. Sri Lankan Airlines adalah pasien terminal di sebuah negara yang bangkrut. Jika tidak muncul investor ajaib, jika tidak ada penyelamatan menit terakhir, maskapai tersebut akan menghilang pada tahun 2027. Itulah mengapa ia berada di posisi 3. Posisi 2, Malaysia Airlines. Ada maskapai penerbangan yang telah mengalami kecelakaan, yang telah melewati krisis, yang telah harus melakukan restrukturisasi. Namun sedikit yang telah menjalani apa yang dialami Malaysia Airlines. Pada tahun 2014, maskapai Malaysia tersebut mengalami 2 tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan. Pada tanggal 8 Maret, penerbangan 370 menghilang dari radar dengan 239 orang di dalamnya. Hingga hari ini, tidak diketahui apa yang terjadi. Sisa-sisanya tidak pernah muncul. Teori-teori berlipat ganda, misteri tetap tidak terpecahkan. 4 bulan kemudian, pada tanggal 17 Juli, penerbangan 17 ditembak jatuh oleh sebuah rudal di atas Ukraina, menewaskan 298 orang yang bepergian di dalamnya. Kedua pukulan tersebut ditambah dengan manajemen yang kurang baik dan persaingan sengit di Asia Tenggara membawa Malaysia Airlines ke ambang kebangkrutan. Para penumpang berhenti terbang bersamanya, rute-rute menjadi kosong, kerugian menumpuk. Pemerintah Malaysia pemilik maskapai tersebut harus menasionalisasinya kembali dan menyuntikkan uang untuk menyelamatkannya. Pada tahun-tahun berikutnya, Malaysia Airlines mencoba melakukan restrukturisasi, mengurangi armada, membatalkan rute, memecat personel, mengubah citra. Namun beban dari kecelakaan-kecelakaan tersebut tetap sangat berat. Setiap kali seseorang mencari penerbangan ke Malaysia, mereka teringat apa yang terjadi. Setiap kali seorang penumpang naik ke pesawat Malaysia Airlines, mereka memikirkan tentang 370. Pada tahun 2026, maskapai tersebut terus mencatatkan kerugian. Persaingan di Asia Tenggara sangat sengit. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, maskapai bertarif rendah seperti Air Asia, semuanya memperebutkan kue yang sama. Malaysia Airlines adalah salah satunya, dan ia bukan yang terbaik. Armadanya tua, layanannya dapat ditingkatkan, citranya rusak. Maskapai ini mencari investor. Telah ada pembicaraan dengan Japan Airlines, dengan Qatar Airways, dengan grup-grup lokal. Namun syarat-syarat yang diajukan oleh para calon pembeli mencakup pemecatan massal dan pemotongan rute yang secara politik tidak dapat diterima. Pemerintah Malaysia tidak dapat terus menaruh uang tanpa batas. Jika Malaysia Airlines tidak menemukan mitra industri yang kuat yang membantunya bangkit kembali, akhirnya sudah dekat. Itulah mengapa ia berada di posisi 2. Posisi 1, Thai Airways.
Dan kita sampai pada nomor 1. Maskapai dengan kemungkinan paling besar untuk menghilang pada tahun 2027 adalah Thai Airways. Mungkin tampak mengejutkan, karena Thai adalah maskapai dengan nama, dengan sejarah, dengan reputasi layanan yang baik. Namun angka-angka tidak berbohong, dan angka-angka Thai sangat mengerikan. Thai Airways telah bertahun-tahun dalam restrukturisasi yang tidak kunjung usai. Pada tahun 2020, maskapai tersebut mengajukan Undang-Undang Kebangkrutan Thailand, sebuah proses yang mirip dengan Bab 11 Amerika Serikat. Sejak saat itu, ia telah bernegosiasi dengan para krediturnya, mengembalikan pesawat, membatalkan rute, dan mengurangi personel. Namun prosesnya telah memanjang jauh lebih lama dari yang diperkirakan, dan hasilnya tidak kunjung datang. Utang Thai Airways melampaui 3.000 juta euro. Ya, Anda telah membacanya dengan benar. 3.000 juta. Itu adalah salah satu utang terbesar dalam sejarah penerbangan. Bunga dari utang tersebut memakan keuntungan apapun yang mungkin dihasilkan oleh maskapai. Dan keuntungan tersebut untuk saat ini tidak muncul. Thailand adalah salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Jutaan pelancong datang setiap tahun ke pantai-pantainya, kuil-kuilnya, dan kota-kotanya. Dan Thai Airways seharusnya menjadi penerima manfaat besar dari aliran pariwisata tersebut. Namun ternyata tidak. Persaingan dari maskapai penerbangan teluk dan dari maskapai bertarif rendah Asia sangat sengit. Emirates, Qatar Airways, Etihad, Singapore Airlines, semuanya menawarkan koneksi yang lebih baik dan harga yang lebih baik. Maskapai bertarif rendah seperti AirAsia mendominasi pasar domestik dan regional dengan tarif yang tidak dapat ditandingi oleh Thai. Armada Thai sudah tua dan tidak dirawat dengan baik. Pesawat-pesawat memiliki usia rata-rata yang tinggi, dan penundaan serta pembatalan sering terjadi. Layanan yang pernah menjadi kebanggaannya telah menurun. Para penumpang mengeluh tentang makanan, hiburan, perhatian. Reputasi Thai telah perlahan-lahan runtuh. Pemerintah Thailand yang merupakan pemegang saham utama telah mencoba mencari mitra swasta, tetapi negosiasi dengan calon investor telah gagal berulang kali. Rencana restrukturisasi yang disetujui oleh pengadilan mencakup penjualan aset non-strategis, seperti gedung dan partisipasi dalam perusahaan. Namun, pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi. Pemulihan pariwisata di Thailand tidak mencapai angka yang diperkirakan, dan kerugian menjadi kronis. Thai Airways telah menghabiskan semua pilihannya. Ia telah memotong semua yang bisa dipotong. Ia telah menjual semua yang bisa dijual. Ia telah bernegosiasi dengan semua kreditur. Namun meskipun begitu, ia tetap kehilangan uang. Jika tidak ada penyelamatan massal oleh pemerintah Thailand yang sudah mengatakan bahwa ia tidak dapat terus menyuntikkan dana, Thai Airways akan menghilang pada tahun 2027. Ia adalah maskapai dengan peluang paling banyak, yang hari-harinya paling terhitung. Itulah mengapa ia adalah nomor 1 dalam daftar kami. Sampai di sini 12 maskapai yang memiliki kemungkinan paling besar untuk menghilang pada tahun 2027. Dari yang masih bisa diselamatkan hingga yang berada di ambang jurang. Beberapa telah puluhan tahun dalam krisis, yang lain telah menjadi korban kecelakaan atau persaingan. Semua berbagi kerapuhan yang sama. Penerbangan adalah bisnis yang kejam, dan apa yang hari ini adalah maskapai bendera, besok bisa menjadi kenangan.